Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan Ibu Kepala SMA Negeri 6 Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi di Damba P4TK IPA Bandung Angkatan ke-7 materi suhu dan kalor. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu Guru MIPA, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi yang berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi di Damba P4TK IPA Bandung. Di sini saya mengikuti diklat di Damba Angkatan ke-7 materi suhu dan kalor. Kenapa saya mengambil materi suhu dan kalor? Sebenarnya materi-materinya itu banyak, ada STEM, nanti Bapak Ibu bisa membuka di webnya P4TK, itu ada suhu dan kalor, yang kimia, biologi itu banyak sekali. Mungkin yang matematika ada di P4TK Matematika. Ini saya dibimbing oleh Widya Iswara P4TK IPA Bandung, Bapak Arli Cahya Wijayanto Triwibowo. Sebelum saya memasuki materi diseminasi suhu dan kalor, saya akan menjelaskan apakah ini titipan dari P4TK untuk memberikan apakah itu D-Damba. Nanti Bapak Ibu bisa yang fisika, kimia, biologi bisa mengikuti. Nanti akan saya pandu bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara membuat laporannya. Nanti akan saya pandu. Maksudnya misalkan kalau berminat di Damba itu singkatan dari diklat daring masif dan terbuka P4TK IPA, dambaan semua guru IPA. Jadi diklat daring karena dilaksanakan secara online. Masif itu artinya dilakukan secara besar-besaran. Jadi nanti kita akan mengenal Bapak Ibu guru yang asalnya dari NTB, dari NTT, dari Papua, dari Aceh. Pokoknya menyenangkan ketika kita akan Zoom itu nanti bahasanya sudah lucu-lucu gitu deh. Jadi itu nilai plusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di webnya MOOCs. MOOCs ini sebenarnya didamba dalam bahasa Inggris. MOOCs itu dari kata masif, M-nya itu. O-nya itu online. O yang satunya terbuka, open, kemudian course. Jadi sebenarnya didamba dan MOOCs itu sama. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses di https://pkb.p4tk.kemdikbud Go.id MOOCs. Ini masih banyak itu angkatan-angkatan, terutama yang kimia, biologi, fisika. Ini tujuan MOOCs itu menunjukkan kemampuan sebagai profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru atau kepala sekolah, menguasai kompetensi pedagogik dan profesional, atau manajerial atau pengembangan media pembelajaran berbasis TIK. Kedepannya, tadi saya mengikuti webinar di LPMP, yaitu sekolah penggerak. Itu kedepannya nanti TIK, BTIK itu masuk kelas. Jadi besok kita BTIK itu tidak hanya BK tetapi masuk kelas di tahun pelajaran baru. Kemudian pola pelaksanaan MOOCs itu yang pertama, pelaksanaan pendalaman materi selama 2 minggu, mempelajari materi secara daring setara 36 JP. Jadi kemarin saya mendapatkan sertifikat setara 36 JP. Kemudian yang hari ini yang saya lakukan dengan persiapan yang tidak ada 1 malam, kemudian yang hari ini nggak ada 1 jam, implementasi penggunaan materi dan diseminasi oleh peserta di tempat masing-masing selama 3 minggu setara 32 JP. Jadi kita mendapatkan 2 sertifikat ini nanti ya. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas bagi guru IPA. Jadi ini adalah nilai plusnya, kita mendapatkan 2 sertifikat. Itu apa? Itu yang disebut dengan didamba. Pada kesempatan kemarin saya mengambil suhu dan kalor karena sesuai dengan keadaan kita, yaitu adanya COVID-19 atau 19, di mana demam kita itu kaitannya dengan suhu dan kalor ditinjau dari fisika gitu ya.
Itu ada 3 pokok bahasan: konsep suhu dan kalor, kemudian mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh, kemudian pemuaian. Konsep suhu dan kalor, konversi skala termometer ini tidak akan saya diseminasikan karena ini nanti hitung-hitungan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin nggak perlu itu ya. Asas Black ini juga ada perubahan, melebur, mencair seperti itu. Kalau Bu Ani sudah di luar kepala ini. Kemudian perpindahan kalor ini juga secara konveksi, konduksi, radiasi juga tidak perlu. Ini yang banyak rumusnya. Kemudian pemuaian, ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas juga tidak akan saya diseminasikan. Saya mengambil yang di tengah. Kenapa? Itu yang belum ada di fisika. Ini kaitannya itu dengan IPA terpadu atau IPA integrasi. Jadi ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya, gitu ya. Yaitu mekanisme menjaga kestabilan tubuh. Sebelum memasuki itu, karena ini trennya baru pengukuran suhu menggunakan termogan. Kira-kira termogan itu kalau ditinjau dari fisika itu prinsipnya bagaimana? Tahu kok bisa ditembakkan di jidat langsung muncul suhunya. Padahal kalau dulu mengukur suhu itu harus diselipkan di ketiak, diselipkan di mana, kok sekarang lebih mudah gitu ya. Tapi tingkat akurasinya memang termogan itu tidak sebaik kalau termometer bagai. Termogan pada dasarnya adalah termometer infrared. Jadi termometer yang menggunakan indikator inframerah yang mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Prinsip dasar termometer infrared sendiri adalah semua objek memancarkan energi inframerah. Jadi semua seperti kita itu memancarkan energi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Jadi pistol ini mengeluarkan sinar infrared yang bisa mengumpulkan energi yang dipancarkan. Ditransmisikan berarti dihantarkan dan dipantulkan dari objek, gitu ya. Jadi menggunakan sistem inframerah. Sensor dalam termogan kemudian akan mengubah data-data energi tersebut menjadi energi kinetik, energi panas dari objek. Setelah diarahkan ke objek, pengguna tinggal menarik pelatut pistol untuk melihat keterangan suhu pada layar. Itu adalah yang awalnya pengantarnya. Kemudian apakah yang disebut dengan mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh? Jadi manusia dan hewan atau makhluk hidup itu memperoleh panas dari lingkungan dan melepaskannya kembali ke lingkungan. Ini yang paham betul itu nanti Bu Ria ini ya. Selain nanti kalau saya salah nanti dibetulkan di Bu Ria. Selain dapat menghasilkan panas sendiri dari dalam tubuhnya sebagai akibat dari aktivitas metabolisme tubuh. Panas dari kedua asal atau peristiwa ini dari dalam dan dari luar tubuh hewan tersebut pada dasarnya merupakan sumber bagi kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya. Yang selanjutnya akan berakibat pada metabolisme, perilaku gerak, dan kelangsungan dari manusia atau hewan tersebut. Berdasarkan karakteristik temperatur suhu tubuh dibedakan menjadi 4. Eksotermik, ekso itu dari luar, endotermik itu berarti dari dalam. Kalau homotermik dia itu konstan, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau poikilotermik itu pokoknya fluktuatif mengikuti suhu lingkungan. Jadi kita itu termasuk yang mana? Nanti kemarin itu ada percobaan praktikum yang kami lakukan. Jadi mekanisme menjaga kestabilan tubuh yang ekso. Ekso itu berarti menghangatkan tubuh menggunakan sumber luar seperti sinar matahari. Itu contohnya katak. Hewan berdarah dingin seperti reptil sebagian besar, ikan dan amfibi harus bergantung pada sumber-sumber lain luar untuk pemanasan. Artinya dia akan mendapatkan energi itu menyerap dari lingkungan. Kalau endotermal memelihara temperatur internal.
tetap tinggi melalui pembentukan metabolisme panas. Jadi kalau endo itu dia mempertahankan panasnya dari dalam tubuhnya, exo itu dari luarnya. Jadi dia mengambil panas, tapi dia tidak tergantung dengan lingkungannya. Kalau homotermik, semua bangsa itu termasuk ke dalam kelompok eksotermik. Sedangkan ikan di laut itu ya, bahkan manusia adalah homoterm dan karenanya kita memiliki suhu tubuh konstan 37. Jadi homotermik ini erat kaitannya dengan indo. Jadi dia akan mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Tapi kalau yang poikilotermik itu seperti eksotermik, jadi pasangannya dengan eksotermik. Jadi hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Ini biasanya hewan-hewan berdarah dingin. Nah itu pengetahuannya aja. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Ria yang lebih paham. Nah ini adalah percobaan yang kami lakukan. Pengaruh suhu lingkungan terhadap suhu tubuh manusia. Kemarin kami disuruh mengukur suhu tubuh 20 orang. Ada jenis laki-laki kemudian perempuan. Laki-laki itu pada suhu 32 suhu ruangan. Kemudian suhu awalnya 37 itu suhu ruangan 32, suhu tubuhnya itu 37. Kemudian beberapa saat itu saya kompres dengan air es. Itu suhunya justru naik 37,2. Ketika dikompres dengan air hangat itu ada yang 37. Kemudian ada juga yang suhu awalnya 36, di air es itu 37, kemudian air hangat itu 36,7. Responden yang ketiga itu suhu awalnya 36,3, ketika dikompres dengan air es ada yang turun 36,8, kemudian air hangat menjadi 36. Kira-kira setelah kami ini buat rata-rata, berdasarkan data tersebut apabila data suhu tubuh di rata-rata dari 3 jenis suhu yang berbeda, maka akan diperoleh rata-rata untuk suhu ketika dikompres air es itu dari suhu awalnya itu 32 menjadi 37,1, awalnya itu 37 menjadi 37,195. Tapi sedangkan untuk suhu tubuh ketika dikompres dengan air hangat itu justru menjadi 36,820, sehingga suhu tubuh tertinggi yaitu ketika saat dikompres air es. Nah itu merupakan pembahasannya bagaimana bahwa kalau kita itu demam, itu ternyata ketika tubuh kita itu bersifat endoterm atau mempertahankan suhu terhadap lingkungannya, itu ketika dikompres dengan air es itu justru suhunya itu akan naik, jadi akan lebih tinggi. Di situ ketika suhu es itu menjadi 37,195, sedangkan ketika menggunakan air hangat 36,610. Maka kalau di dalam kesehatan itu kita kalau anak kita demam atau keluarga kita demam, itu dianjurkan mengompresnya tidak menggunakan air es, tetapi menggunakan air hangat, di mana suhunya tidak boleh melebihi suhu tubuh. Jadi suhu air hangatnya itu tidak boleh melebihi suhu tubuh. Tapi kalau ini memang saya buat melebihi suhu tubuh, karena suhu tubuhnya 37, ini air hangatnya sekitar 42. Ternyata antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini pun juga kenaikan suhunya itu berbeda. Ternyata kalau laki-laki itu ketika dikompres menggunakan air es menjadi 37,090, kalau perempuan itu 37,30. Ternyata kenapa wanita itu cepat emosi, itu ternyata memang dilihat dari kemampuan untuk menyerap metabolisme tubuh itu ternyata lebih cepat. Kita itu gampang marah gitu ya kalau perempuan. Itu kalau dilihat dari fisikanya itu tubuh secara alami itu akan lebih cepat menyerap panas kita itu. Jadi kalau di dalam fisika itu dia akan lebih cepat untuk panas daripada yang laki-laki.
Ini kesimpulannya. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada setiap percobaan yang dilakukan pada 3 jenis suhu, suhu perempuan selalu lebih besar dibandingkan suhu laki-laki. Dari data di atas diperoleh hasil pula bahwa pada laki-laki dan perempuan suhu badan tertinggi ialah saat diberi air es, dan suhu yang terendah ialah pada saat tubuh diberi air hangat. Data tersebut sesuai dengan teori, yakni bila tubuh merasa panas, ada kecenderungan tubuh meningkatkan kehilangan panas ke lingkungan. Jadi tubuh itu ketika dia panas, itu dia akan meningkatkan kecenderungan untuk melepas panas. Bila tubuh merasa dingin, maka kecenderungan menurunkan kehilangan panasnya. Jadi dia akan mempertahankan. Itu keistimewaan dari tubuh manusia. Jadi manusia itu bersifat endoterm. Jumlah panas yang hilang ke lingkungan melalui radiasi dan konduksi konveksi ditentukan oleh perbedaan suhu antara kulit dan lingkungan eksternal. Gitu ya. Kemudian sarannya, ini adalah tipsnya. Ketika kita mau mengompres seorang anak yang demam, gunakan suhu yang tepat. Jadi air hangat yang diperlukan untuk mengompres anak demam, yakni air yang memiliki suhu tidak melebihi suhu tubuh anak. Jadi kalau suhu tubuh anak itu 42 atau sampai 41 atau 40, maka dikompres air hangat jangan melebihi 40. Kemudian kompres pada bagian tubuh yang tepat. Kompres air hangat tidak efektif jika hanya diletakkan pada dahi atau kening. Dia menerangkan bahwa tubuh akan keluar, panas tubuh akan keluar melalui pembuluh-pembuluh darah besar yang dekat dengan kulit yang berada di leher, ketiak, dan selangkangan, atau kalau di biologi namanya lipatan ya Bu ya. Kemudian pertimbangkan penggunaan kompres sekali pakai. Kompres sekali pakai yang handy plus itu ya, boleh digunakan tetapi direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Tidak boleh direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Kemudian mengompres boleh dengan cara menyeka, seko itu ya kalau bahasa Jawa. Kemudian boleh memandikan anak-anak boleh saja dimandikan asal menggunakan air hangat. Jadi ketika anak kita demam, itu biasanya kan nggak usah mandi, nanti tidak kedinginan gitu ya. Itu justru malah kalau memandikan asalkan menggunakan air hangat dengan suhu antara 30 sampai 32 atau di bawah suhu tubuh anak. Selain berfungsi untuk mengompres mandi, dengan air hangat juga bermanfaat guna membersihkan tubuh anak dari kuman yang ada di kulit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk diseminasi ini. Saya tidak mengambil yang materi suhu dan kalor dan pemuaian karena itu fisika sekali. Jadi saya yang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Gitu. Ya, saya tidak melihat bahwa ada variasi tempat kompresnya, artinya jika kapan ketiak itu tidak disebutkan di situ. Mudah-mudahan di eksperimennya memang sudah dilakukan, karena kemudian di kesimpulan itu memang ada bahwa efektivitas kompres sangat dipengaruhi oleh dimanakah diletakkan alat kompres. Dan sudah ada hanya karena waktu kita yang terbatas sehingga belum bisa baca. Termasuk apa bedanya dengan ketika itu disekat dan beberapa kesimpulan. Terima kasih Bu. Memang pada saat kami melakukan percobaan ini tidak diberi instruksi di petunjuknya itu dikompres di bagian apa. Kemudian kami bisa memberikan saran, itu ternyata dari masukan dari ketika kami presentasi secara daring itu, ternyata tadi kompresnya di bagian mana, ternyata di bagian dahi dan kening itu. Kalau kami kemarin ya hanya di dahi dan kening, saya tahunya selama ini kalau kita ngompres itu ya hanya di dahi dan kening.
Jadi percobaan ini semuanya kompresnya di dahi dan di kening. Tapi di saat kami mempresentasikan ternyata hasil di dahi dan di kening itu tidak maksimal, gitu ya. Jadi maka ini tidak masuk di kesimpulan, tetapi masuk di saran. Jadi ketika kompresnya itu di bagian bukan di dahi atau di kening. Kemudian yang di seka. Oh ya, di seka. Jadi saya lihat memang yang salah itu ada di internet ya. Iya. Beberapa itu. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kan itu 3 tambah 7. Tapi kan ini cuma diseminasi ya, artinya ditambah dikit kan sebenarnya sebenarnya, tapi di pokok. Ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin yang lain? Saya mengapresiasi sekali untuk karya yang sudah luar biasa ini. Biarlah ini menjadi inspirasi kami yang ada di lapangan untuk belajar kembali. Terlebih saya ya, karena sudah lama tidak membuat karya ilmiah seperti hasil karya Bunga Tinam ini. Mungkin nanti bisa Bunga untuk di-share di guru aktif atau di mana wadah yang kemarin ada kita grup WA ya, untuk lebih bisa ini linknya, terus bisa dipakai untuk apa, artinya selain nanti untuk apa itu pengembangan diri, publikasi ilmiah gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa lebih berupaya agar apa yang sudah menjadi modal dasar Bunga kemudian memberikan inspirasi kepada kami itu bisa kita follow up untuk ide-ide yang lain untuk berkarya lagi. Ini luar biasa sekali. Cuman yang saya mau tanyakan sedikit Bunga, apakah ketika kita melakukan eksperimen di Bunga saat melakukan eksperimen ini suhu lingkungannya mungkin di kota ataukah di gunung ataukah di pantai itu akan menghasilkan hasil yang berbeda? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Ini respondennya 20, itu sebenarnya kami berbagi. Jadi setiap kelompok itu mengukur 3-4 orang. Nanti yang lain itu melakukan percobaan lagi. Nah ini tempat dimanapun itu tergantung suhu ruangnya. Jadi ini acuannya atau parameternya itu menggunakan suhu ruangnya. Jadi misalkan kalau ini saya kebagian yang di atas ini 32 itu di daerah di rumah saya. Ini suhu suami saya, anak-anak saya, ini keponakan saya, jadi seperti itu. Saya menggunakan suhu ruangan sekitar 32 karena rumah kami nggak punya AC. Jadi sekitar suhunya itu kemarin diukur sekitar 32. Jadi di mana tempatnya pun tergantung suhu ruangnya itu. Suhu ruang ini sebenarnya akan berpengaruh di suhu awal tubuh. Tapi ternyata suhu awal tubuh itu juga tidak terus gampang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya ini, pada saat suhunya 32, suhu awalnya 37. Ada juga suhu ruangnya ini, yang mungkin ini teman saya ini di pantai ini mungkin rumahnya di daerah NTB itu 28, tapi suhu tubuhnya ya sekitar 36. Jadi manusia itu memang tadi ketika ada di daerah yang dingin itu tidak langsung dia itu akan ikut dingin, itu tidak, karena endotermal tadi. Jadi dia akan berusaha untuk ngirit-ngirit atau mempertahankan untuk melepas energinya itu akan lebih ringan, apa sedikit-sedikit gitu. Begitu juga kalau kita kedinginan itu suhu tubuh kita kan kita langsung akan menggigil sendiri gitu, seperti itu. Jadi menggigil itu sebenarnya berusaha untuk meningkatkan metabolisme atau gimana ya Bu Lia ya? Mungkin yang paham Bu Lia sama Bu Cahya itu. Jadi dia tidak akan mudah langsung terpengaruh oleh lingkungan. Namanya kalau di fisika itu termoregulator atau apa gitu ya Bu ya? Mana Bu Cahya? Salah satunya dengan menggigil tadi supaya ada pembakaran, ada gerakan toh, ada pembakaran sehingga membuat suhunya akan lebih stabil. Bu, jadi kalau di fisika tujuannya per
perpindahan energinya saja gitu. Tapi kalau makanya saya ngambilnya itu yang kalau nanti tak ajari pemuaan, nanti Kak Teli enggak, wah angkanya rumit. Padahal kalau Kak Teli ya angkanya lebih rumit-rumit ya matematika. Gitu ya. Mungkin sedikit dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti saya akan tunjukkan LMS-nya dari digambar. Gitu ya. Sabar, mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin karena saya matematika ini. Pertanyaannya mungkin kurang pas juga ya. Karena di sini saya itu juga kurang mengetahui tentang bagaimana ciri dari hubungan manusia itu sendiri ya. Karena saya cuma melihat di sini dari respondennya itu semuanya itu bentuk buset gitu. Nah, apakah ini jelas gitu? Nah, bagaimana kalau respondennya itu sumbernya itu ya mendekati 40 punya yang dikatakan juga itu kan karena itu agak merata. Apakah itu juga bisa untuk juga kesimpulan yang sama, atau mungkin kalau yang respondennya yang sumbernya yang dingin, soalnya kan ada sumber yang berkeringat tapi keringatnya keringat dingin gitu. Ya mungkin nanti juga dia ya itu bisa ini karena saya dulu memang kurang paham kan itu penjelasannya dari dia dan teman-teman itu pertanyaan dari kamu. Terima kasih Bu Reni. Sejauh pengetahuan kami tentang perpindahan kalor, ketika ada seorang manusia itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Tapi ketika kok dia sudah sakit, berarti dia sudah tidak mampu. Sepengetahuan saya, jadi kemampuan untuk mempertahankan itu terganggu ketika dia kondisinya sakit. Misalkan ya, suhu kita itu normalnya 36. Oh ternyata kok bisa sampai 40. Nah mungkin kalau saya itu baca di modulnya itu berarti dia dalam kondisi sakit itu kemampuan untuk mempertahankannya itu terganggu karena mempertahankan itu dengan metabolisme tubuh. Nah mungkin itu metabolisme tubuhnya itu terganggu seperti itu. Mungkin bisa dibantu guru ya, apa bisa ya? Mungkin kembali lagi ke ini kan penelitian ya. Nah kembali lagi ke tujuannya. Dari tujuan itu menentukan objeknya seperti apa. Jadi kan kalau ini saya lihat sebenarnya yang dipermasalahkan adalah pengaruh dari pemberian perubahan suhu, kemudian es dan aktivitas dengan es dan dengan Press air es dengan air hangat itu perubahan suhunya itu melonjak yang mana? Ya, jadi tentu saja untuk objeknya itu harus sama, paling tidak terlalu jauh. Tadi misalnya suhunya diperkirakan, tadi orang sehat ya semuanya ya diharapkan sehat. Nanti kalau ada yang sakit, nah itu saja itu akan ada variabel yang berbeda. Jadi kembali lagi sesuai dengan tujuannya seperti apa. Mungkin itu yang jadi mungkin setahu saya aja ya, manusia kan punya pusat pengatur suhu tubuh. Jadi kalau ada orang itu sakit, itu dia memang dia menanggapinya karena ada misalnya infeksi gitu ya. Memang kita itu nanti akan menyebabkan infeksi ini nanti akan menyebabkan inflamasi. Itu tubuh kita memang menanggapinya dengan naik. Sehingga kenapa itu semuanya yang dipakai adalah variabelnya orang sehat. Sehingga kalau orang sakit nggak boleh dimasukkan di dalam pertumbuhan kita. Karena kalau memang seperti itu nanti variabelnya jadi nambah. Jadi kenapa itu orang sehat? Jadi hanya mekanismenya gitu. Jadi bukan berarti
tidak bisa mengatasi perubahan, tidak. Tetapi memang itu responnya seperti itu. Jadi kalau ada kemasukan hidup penyakit, kita itu nanti responnya mesti panas, gitu ya. Nah, nanti ketika respon panas itu muncullah berikutnya nanti akan mencoba untuk membuat tubuh kita menjadi dingin lagi. Tetapi kalau kemampuan itu lebih tinggi dari yang masuk, maka tubuh kita sudah tidak bisa membuat kembali ke sekitar 37 nanti ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu kemampuan untuk menstabilkannya kalah dengan yang masuk itu tadi. Biasanya itu aja dengan bersama dengan ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Heti, Bu Ria, Bu Cahya yang telah memberikan penjelasan. Itu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Maka Kak Teli. Sebuah ruangan, misalnya di ruang guru, sama-sama di situ itu sudah berada di ruang guru pada suhu yang sama, sudah berada di 30 menit misalnya ya. Nah itu karena saya itu badannya besar, nah kan mempunyai panas ya, mempunyai kalor ya istilahnya ya. Nah punya tenaga yang panas itu berbeda dengan misalnya Bu Ani, Bu Cahya yang cilik-cilik itu. Nah, jadi istilahnya mungkin mereka tidak merasa kegerahan, tidak merasa kepanasan. Nah, saya merasa kepanasan. Nah, tetapi dekat saya, misalnya Bu Reni dekat saya, mesti dia udah kesuruhan, cedak orang panas toh. Nah, terus misalnya Bu Cahya itu di dekatnya dia juga orangnya yang kecil-kecil, mungkin ya dingin-dingin saja dia. Jadi setelah saya dekati mungkin dia kesumuan juga. Nah jadi menurut saya itu memang kita sendiri itu sudah mempunyai suhu tubuh yang bisa mempertahankan kekuatan kita berada di mana-mana seolah-olah gitu. Nah misalnya pun yang berbadan kecil gitu ya diletakkan di tempat yang dingin sekali di yang sana ya kuat-kuat saja, bukan hanya orang yang gemuk-gemuk saja yang bisa kuat di daerah dingin. Berarti kan setiap orang itu mempunyai daya tahan tubuh panas badannya itu bisa untuk membuat dia mempertahankan kesehatannya. Nah itu saja, makanya daya tahan tubuh itu kan nggak bisa dibeli gitu ya, belinya di mana toh daya tahan tubuh itu kan gitu. Nah mau obat, mau makanan, mau apa itu semua ya karena diri kita sendiri di dalam sini ini sudah seperti apa kekuatannya menurut saya. Nah mungkin menurut ahli gizi di sini ya biologi atau fisika atau kimia. Nah itu benar nggak ya dengan cara saya mengatakan badan yang besar punya kalor atau panas yang banyak. Nah itu orang yang dekat dia, misalnya kayak sekarang ini mungkin Bu Cahya udah lebih hangat karena dekat saya ini. Nah tapi setelah mungkin Bu Cahya sendiri di tempat yang nggak ada temannya sana, mungkin dia udah merasa dingin. Benar nggak gitu ya Bunga? Terima kasih. Ya Kak Teli, terima kasih. Itu memang kecenderungan tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi misalkan kita sekarang kegerahan, nah, kemudian ada AC, ya sudah karena tubuh kita itu kegerahan itu kan akan naik sekitar terus kita tidak dipengaruhi lingkungan, ya dipengaruhi, cuma kita itu tidak terus ikut arus gitu loh. Tidak seperti kayak kata ya Bu ya, atau pokoknya kalau kata itu kalau dingin, kalau panas ikut panas, tapi kalau tubuh manusia itu kita sekarang kegerahan masuk di ruang AC ya jadi dingin, ya kita tetap tapi tidak terus kita langsung terbawa oleh lingkungan, itu tidak. Jadi mempertahankan kondisi normal tubuh kita, jadi kita itu tidak
tidak, tapi dalam normal juga. Ketika kita dimasukkan dalam almari es yang tertutup juga ada batasnya juga ya Bu ya. Kemampuan kita untuk mempertahankan itu juga ada batasnya juga ya. Waktu saya membaca modulnya itu, jadi juga ada kemampuan untuk mempertahankan itu pun juga terbatas gitu kan. Mungkin gitu kan. Kita tambahkan dikit. Mungkin ini malah yang bisa Bu Happy sama Bu Cahya dan Bu Ria ini. Enggak juga Bu, enggak, cuma kebetulan biar untuk teman-teman yang lainnya. Kita itu ada pusat pengatur suhu tubuh namanya hipotalamus. Jadi itulah nanti yang akan mendeteksi suhu dari lingkungan melalui darah yang mengalir. Nah nanti lewat hipotalamus dia akan mengirimkan suhunya sekian gitu. Nah kalau ada misalnya ada informasi terinfeksi, maka suhu itu nanti akan naik, itu yang nyuruh hipotalamus. Nah seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi kedinginan ataupun suhu lingkungan atau dalam tubuh itu rendah atau tinggi nanti diatur oleh pusat pengatur suhu tubuh yang disebut hipotalamus. Begitu, itu mungkin gambarnya begitu, sehingga kalau Bu Teli tadi bilang karena tubuh saya besar dan sebagainya, nggak ada pengaruhnya Bu Teli, jadi saya dekat dengan nggak akan kepanasan, tenang saja. Dan ketika yang kecil itu berada di daerah dingin pun itu nanti sudah dia punya hipotalamus, jadi bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih nih Ibu-ibu atas bantuannya, jawabannya. Jadi ini data tersebut sesuai dengan yaitu bila tubuh merasa panas. Jadi misalkan kita kegerahan, kemudian kecenderungan tubuh meningkatkan kehilangan panasnya. Jadi tubuh itu akan secara refleksi dia akan mengeluarkan keringat. Kemudian kalau gajah itu katanya mengibas-ibaskan kupingnya, seperti itu loh. Jadi secara alami itu tubuh kita itu juga akan bagaimana cara mengurangi panas dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian bila tubuh merasa dingin, ini juga kecenderungan menurunkan kehilangan panasnya. Jadi kalau kita itu terus sedekap atau mengkeret seperti itu tuh ternyata tubuh kita itu juga cenderung akan menurunkan suhu tubuh kita. Maksudnya menurunkan energi yang keluar dari kecepatan keluar itu dikurangi gitu secara refleksnya. Seperti itu kemarin apa maksudnya. Jadi kalau tempat kali itu meninjaunya itu dari perpindahan kalornya masuk keluar dari tubuhnya terhadap lingkungan. Atas Bu. Sedikit lagi Bu. Nah ini tadi Bu Happy bilang nggak pengaruh tadi. Jadi walaupun begitu Bu Happy nggak kepanasan kalau dekat saya. Tapi kan kalau misalnya coba dalam satu ruangan yang isinya itu sampai satu kelas itu loh, itu sampai 36 anak, itu kan panas sekali, sumuk sekali. Tapi coba kalau hanya sedikit orang, hanya 5 kan nggak begitu panas gitu loh maksud saya. Salah apa betul tuh? Bisa nambah juga saya dari dikit ya. Kedua itu berefek pada meningkatnya suhu di sekitar ruangan itu. Iya. Oh, gitu. Jadi menyebabkan kalau global nanti jadi efek rumah kaca itu karena naiknya CO2. Saya kira gitu. Jadi bukan karena CO2 hasil pernapasan itulah yang menyebabkan suhu itulah karena. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Atas nama Ibu, saya mohon maaf jika merepotkan Bapak Ibu. Semuanya dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.